Oke, kita lanjut lagi. Ini kita mau membuat sudut kemiringan ini ya, dengan menggunakan pisau HSS ini. Jadi nanti nah, ini akan terbubut seperti ini. Jadi nanti cekungan ini akan mengikuti coakan dari mata pisau ini. Karena ini orinya, kita coba pakai teflon. Nanti hasilnya apakah mendekati atau tidak. Kita luruskan. Ya, kurang lurus. Luruskan. Nah, sekarang kita akan bubut, kita paskan. Nah, sudah itu kita paskan. Ya, caranya kita tempelkan ujung paling depan, kemudian setir roda ini kita tahan, kemudian eretan yang ini kita dorong ke depan, kita putar ke depan. Ini kita tahan, ini kita putar. Kemudian setelah ketemu di sudut kita tahan, kita dorong, tarik mundur, dorong lagi sampai sudutnya benar-benar mata pahatnya kena terhadap medianya. Jadi kalau udah pertama kita tempelkan ujungnya, kemudian dorong. Ketika sudah sampai sudut, nah di sini kita tahan, kemudian kita jauhkan, dekatkan seperti kita mengamplas sampai dengan benar-benar si mata pahat ini rata dengan tipnya ini. Nah, jadi ini nanti ini yang di sini. Nah, ini nempel di sini. Ininya kita dekatkan. Nah, kalau udah pas di posisi sudutnya, ini tinggal jauhkan, dekatkan sampai benar-benar ini rapat dengan pisaunya. Nah, ini hasilnya mungkin bisa dilihat. Nah, ini hasil kemiringannya.
di sudutnya. Sama dengan ini. Nah, sudut kemiringannya, ini juga ada kemiringan. Nah, ini sudut. Nah, ini juga sama. Nah, ini miring. Dan nanti kalau memang ingin benar-benar bagus, kita masukin lagi. Setelah ini terbentuk, maka bisa dihaluskan banget dengan alatnya ini. Nah, ini ada alatnya sebenarnya, tinggal tempel di sini. Nah, ini tinggal gini-gini aja. Tinggal gini aja. Jadi ini benar-benar menghaluskan. Jadi dengan ini diputar pelan, ini kita haluskan. Kita pelan-pelan, tekan, tarik, tekan, tarik, tarik. Nah, ini udah sama. Ini ada bekas warna biru ya, nempel di sini. Berarti sudutnya sudah sama. Karena warna biru yang ada di sini nempel ke sini secara rata tuh. Nah, ini berarti ini kemiringannya sudah pas. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk finishingnya. Sebenarnya ini ke depan mungkin bisa diakalin juga dengan amplas biasa yang kita cowok seperti ini. Ini amplas stick ini bisa juga dibentuk. Nah, ini ada gunting. Sebenarnya ini bisa untuk menghemat amplas ini yang cepat rusak, mungkin ini congkel. Nanti kita buatkan. Nah, kita bikin pertama lingkarannya. Lingkarannya ini enaknya dijiplak ya, kan ada spidol. Tapi intinya ini dibuat ya mirip bulat aja lah. Bikin bulat, Nah, kemudian ini dicowok. Nah, ini cowok ke sini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini cowok. Satu. Sebelah sini cowok lagi. Dua. Kalau ada misalkan yang amplas ininya, yang orinya bisa dijiplakan ke amplas kita. Nah, jadi terbentuk seperti ini. Kita tinggal tempelkan di sini nanti. Dengan lem kita tempelkan. Nah, kita ukurannya perkecil dulu, kita tempelkan. Dan hasilnya juga saya yakin tidak akan jauh beda. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita bisa tempelkan dengan lem Alteco. Nah, saya yakin nanti hasilnya ini akan sama juga dengan originalnya ini. Jadi kita bisa beli, ini kan amplas kasar ya, mungkin yang 200 atau 150, ini 300 lebih halus, supaya mendekati dengan amplas ini. Belinya amplas kayu yang kasar. Nah, ini masukin ke sini dengan lem. Jadi untuk finishing tadi, nah yang ini setelah dibentuk dengan pahat ini dah, dan ininya sudah ketemu, finishingnya bisa menggunakan ini. Nanti ini di sini tekan. Nah, ini untuk finishing. Dan untuk mengganti amplasnya kalau mahal, kita bisa buat dengan amplas kayu, dibuat seperti ini. Kalau ada yang ini nanti dijiplakan deh. Jadi kalaupun ada originalnya ini,
Ini amplas, kita jiplak seperti ini. Nah, kita jiplak seperti ini. Kemudian kita potong mengikuti pola originalnya. Jadi kita punya cadangan untuk amplas finishingnya. Mungkin seperti itu. Udah jadi nih. Untuk pertama pasang ini perul ya, pasang perul. Ini kebetulan nggak di. Nah, ini untuk pasang perul. Jadi ini dibubut dengan diameter 8. Kemudian di sejauh 18 mili ya. Dari sini sampai ke ujung sini. Nah, dari ujung sini ke ujung sini 18 mili. Kemudian ada di sini diameter lebih besar, jauh 1 mili. Ini sekitar 9,8. Karena di sini kalau dilihat ini lubangnya itu ada 2. Ada diameter dalam. Nah, ini diameter dalam. Itu 8,5, ada diameter luar. Lubangnya ada 2. Yang ini 9,5. Kemudian pengeboran itu sedalam dari lubang ini adalah 19. Berarti dikurangi dengan kedalaman yang 9 mili ini, berarti 18. Jadi ini kita bor ke sini bubut ke sini 18. Nah, ini 18. Kemudian yang 1 milinya, nah jadi ini 19 mili. Ini bisa dipasang. Ini dibikin press ya, ini tinggal kasih lem. Ini pasang. Nah, jadi ini pas. Kemudian untuk meratakan ini, sebenarnya mungkin bukan rata lurus ya, tetapi tirus. Nah, ini tirus. Nah, jadi dari sini besar, kecil, 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 kecil sampai di sini rata. Nah, setelah untuk membuat tirus ini tadi dengan menggunakan bubut ini setel dari, kita lihat di sini. Nah, untuk derajat dari tirus ini, nah dari sini jadi tirus makin besar makin besar. Di sini kita bisa atur berapa derajat, apakah 10 derajat. Nah, ini tengah-tengahnya kita di sini paskan misalkan 10 derajat atau 5 derajat, sehingga nanti benda ini akan dibubut dari sini kecil ke sini makin besar. Nah, jadi setelah ininya putar ke kiri, terus putar sampai ketemu ada baut 2 di sini. Bautnya dikendorin dengan kunci L. Ini kunci L-nya ada. Kendorin, di sini ada 2. Nanti diputar berapa sudutnya ini mau disetel. Nah, misalkan di 10 atau di 5 derajat. Makin sedikit derajatnya maka semakin landai sudutnya. Jadi di sininya nanti semakin landai. Nah, setelah di setel ini nanti pahatnya didekatkan. Nah, mungkin pahatnya bukan yang ini. Nah, pahatnya yang sebelah sini. Nah, pahatnya yang ini. Kemudian sudut ini juga diatur. Nah, jadi kita atur. Nah, sudut yang memakannya itu adalah yang sebelah sini. Jadi pahatnya miring seperti ini. Setelah itu kita dekatkan ke benda yang akan dibubut, misalkan ini ya, yang akan dibubut kita dekatkan. Nah, setelah kena ujungnya nempel, setelah menempel, nah gini, baru eretan ini yang diputar. Jadi ketika kita mau membuat sudut, ininya udah diatur, ujung medianya sudah ditempelkan ke ujung benda terkecilnya yang mau diratakan. Nah, misalkan ini ujungnya. Nah, atau kita coba praktekkan yang ini juga.
Ntar kita siapkan dulu. Kita dekatkan, nempel di ujung yang akan diratakannya. Nah, setelah itu putar eretan yang melintang untuk mendekati ke benda kerjanya. Kemudian setir ininya kita dekatkan juga. Nah, jadi kita mau membuat sudut dari sini misalkan ini. Setelah ini menempel sedikit ataupun agak renggang dikit, kita nyalakan. Sudah nyala. Ketika sudah nyala, maka eretan yang diputar adalah eretan yang sebelah sini, supaya bisa membuat langsung sudutnya. Kalau ini didorong, maka akan lebih dalam lagi sudutnya. Tetapi yang ini tidak diputar ke kiri atau ke kanan, ini diam. Karena kalau ini diputar, maka sudutnya tidak akan ketemu, tetap aja ini akan rata. Kalau yang ini yang diputar, ini hasilnya akan rata. Tetapi karena kita mau membentuk sudut, jadi yang ini yang diputar. Kita coba, kita putar. Ini sudah nempel ya. Kita putar yang ini. Nah, itu udah makan. Kita putar yang sebelah sini. Nah, kita putar. Terus kita putar. Kita putar terus. Terus diputar. Nah, dia akan membentuk sudut. Oke, seperti itu. Untuk membalikannya juga kita harus putar lagi ke kiri. Putar lagi ke kiri, terus kita putar ke kiri. Nah, kalau misalkan dirasa kurang, maka yang ini ditekan ke arah jarum jam supaya ini lebih makan lagi. Nah, ini lebih makan lagi. Nanti yang ini diputar lagi. Putar lagi. Nah, terus seperti itu. Nah, jadi hasilnya itu menjadi tirus ya. Nah, ujung yang ininya, kalau ini memang mau dibuat elip, tinggal nanti di temper dengan mata pahat yang ini. Jadi seperti itu. Dan ini kalau misalkan mau dengan derajat yang tinggi, maka ini harus diputar dulu ke kiri supaya nanti jangkauannya optimal. Jadi ini digeser dulu sampai sini, putar terus. Udah tinggal sampai sinilah, berarti kan sekitar 2/3-nya. Baru nanti ini ditempelkan di pertama, jadi jarak mainnya nanti jauh, daya dorongnya ini jauh. Kalau ininya posisinya udah di sini, nanti untuk sudutnya ini keburu habis, ini putarannya keburu mentok, keburu habis. Nah, itu disesuaikan aja, bisa dicoba-coba. Demikian hasilnya ya. Jadi di sini kita ada beberapa alat yang sudah dibuat, diantaranya pisau, pisau bubut ini. Jadi yang kita buat adalah pisau ini sebenarnya ya, satu mata untuk ngebubut kayu, satu mata ini untuk membuat elip di ujung tip ini. Jadi ini ujungnya seperti ini bisa ditempelkan
tempelkan sehingga kalau udah dirasa sudutnya kebentuk, finishing kita bisa menggunakan alat ini. Jadi ini nanti tinggal ininya nempel di sini, tempel. Jadi akan semakin halus ya karena dihamplas. Untuk membuat ininya tadi, ini mungkin disesuaikan nanti dengan ferrulnya ya, dengan ujung ininya disesuaikan. Apakah ini kan ada kuningannya, informasi bahwa yang baru itu dari ujung sini sampai ke ujung ini tembus. Berarti nanti diukurnya bisa gampang langsung dari sini sampai sini. Nah ini kalau dari ujung ke ujung ini jatuhnya 26 mili, kemudian diambil ini 1 mili, berarti kita harus membubut ini sampai sini, kurang lebih seginilah. Ini menjadi 25, ditambah ada sedikit, nah ini lebih besar 1 mili. Jadi yang ini yang 1 mili ini diameternya 9,8. Jadi yang di 9,8, yang ini 8,5. Setelah ini dibubut, kemudian ini dibuat tirus. Caranya seperti yang tadi, diatur di kemiring derajatnya berapa. Semakin kecil derajatnya maka tirusnya ini akan semakin landai. Jadi nggak terlihat gitu, tidak terlihat kemiringannya. Kalau tadi yang dicontohkan ini kan kelihatan tuh, miringnya ekstrim. Jadi kalau kita bisa buat landai, nanti mungkin dicoba-coba. Jadi nanti posisi ferrule ini bisa rata dengan kayunya ini. Oke, mungkin demikian tipsnya atau uji cobanya. Mudah-mudahan bisa digunakan untuk alat-alatnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.